Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan Carta Political and Law ya, atau yang disingkat dengan CPL. Baik, pada kesempatan hari ini ya, saya kembali lagi untuk memberikan suatu prediksi ataupun kisi-kisi mengenai soal CAT bagi Panwaslu Kecamatan ya. Tentu seperti biasa rekan-rekan semuanya ya, berkaitan dengan link latihan saya sertakan di deskripsi. Kemudian mengenai password ya, saya utarakan atau saya sebutkan di dalam video ini ya rekan-rekan semuanya. Nah, mengenai password ini saya sampaikan teman-teman semuanya ya. Terkait dengan link juga, bahwasanya yang pertama link itu ada beberapa yang telah diupdate ya. Lihat ketika klik link itu masa berlakunya sudah habis atau belum, seperti itu. Ketika masih bisa untuk dimasukkan password, kemudian passwordnya nggak sesuai, berarti linknya masih berlaku, kemudian rekan-rekan dalam menyimak passwordnya belum selesai. Sehingga berkaitan dengan link, yang pertama pastikan link itu masih update ya, masih berlaku, masih online. Kemudian yang kedua kaitan dengan password, tolong dilihat di setiap videonya ya, jangan di skip gitu ya, seperti itu. Dan perhatikan besar kecilnya huruf yang disampaikan di dalam video, semua password tanpa spasi rekan-rekan ya. Oke, itu yang pertama kaitan dengan informasinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan informasi ataupun yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Ada beberapa pertanyaan dari rekan kita yang kemarin ya di video unggahan sebelumnya itu menanyakan di komentar seperti itu. Namun saya harap teman-teman juga bisa bergabung melalui WA group ya, bisa bergabung, kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar mengenai literasi dan sebagainya di situ ya, di dalam grup itu. Karena di dalam grup situ ya kita belajar bersama gitu, nggak ada siapa guru dan siapa ya intinya mah nggak ada guru, nggak ada apa, kita bareng-bareng belajar mengenai dunia kepemiluan dan demokrasi, seperti itu. Oke, password yang pertama itu adalah bersama ya, itu password yang pertama, bersama. Oke teman-teman semuanya, dalam video kemarin itu ada yang menanyakan ya kaitan dengan pemilu 1955. Itu ada dua orang ya yang saya sertakan pula di layar ini, yaitu pertama dari Mas Adi Tanaya itu ya, menyampaikan pada pemilu 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituante, tapi pada soal tersebut terpisah jawabannya di pilihan. Manakah yang benar jawabannya? Itu yang pertama dari Mas Adi Tanaya. Kemudian yang kedua dari Mas Abdul Manaf ya. Sebelumnya mana yang benar, tanggal dan bulan pemilihan untuk DPR dan konstituante? Karena penjelasan di video pertama bahwa tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilih DPR dan tanggal 29 Desember 1955 untuk pemilihan konstituante. Tapi di soal yang video ini salah. Oke, gini ya. Rekan-rekan semuanya, terkait dengan pemilu 1955, kita ketahui bersama dalam literasi ya ataupun literatur yang lainnya berkaitan dengan pemilu 1955 itu dilaksanakan dua kali pemilihan ya. Pertama itu adalah untuk memilih anggota DPR ya. Pada tanggal berapa sih pemilihan anggota DPR tahun 1955? Itu dilaksanakan pada tanggal 29 September ya, 29 September 1955 itu untuk anggota DPR. Kemudian pemilu yang kedua itu dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955 itu untuk memilih anggota konstituante, seperti itu ya. Kalau Mas Adi Tanaya ini, Mas Abdul Manaf ini keliru ya, maksudnya karena di bulannya bulan Desember semua, jadi ada September dan ada September, ada Desember. Pertama itu September dulu DPR, kemudian Desembernya itu adalah anggota konstituante di tahun yang sama 1955, seperti itu ya Mas Adi Tanaya dan Mas Abdul Manaf dan rekan-rekan yang lain barangkali kaitan dengan pemilu di tahun 1955 itu. Kemudian password yang keduanya adalah rakyat ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi di dalam komentar yang kemarin itu dari Mas Alif Queen ya. Itu menyampaikan, Assalamualaikum Min, mohon penjelasannya apa perbedaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Oke gini rekan-rekan semuanya ya.
terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban, ya di sini mungkin yang dimaksud dengan Mas Alif itu adalah kewajiban ya, bukan tanggung jawab. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 105, 106, dan 107 mengenai tugas, kewenangan, dan kewajiban, itu coba rekan-rekan dibuka dulu undang-undangnya, kemudian coba dipahami apa sih yang menjadi suatu pembeda antara hal itu. Sekiranya ya bisa difahami oleh diri sendiri kayak gitu. Kalau menurut saya untuk memberikan apa ya, untuk mengklasifikasi terkait dengan tugas itu, mungkin saya bagi kaitan dengan tugas ya, ataupun tugas seorang panwas kecamatan itu saya telah mengklasifikasikan sekiranya bisa difahami untuk diri sendiri gitu, ataupun bisa bersharing ke rekan-rekannya. Terkait dengan tugas itu berkaitan dengan pengawasan ya. Pengawasan itu udah menjadi tugas daripada seorang panwaslu kecamatan ya. Jadi yang pertama mengenai tugas itu udah pasti mengenai pencegahan dan penindakan. Di mana pencegahan dan penindakan ini merupakan bagian dari pengawasan ya. Pencegahan ya, terutama di pencegahannya ini ya. Pencegahan dan penindakan itu merupakan bagian daripada bentuk pengawasan. Beda ketika penanganan pelanggarannya itu ya, penindakan. Kemudian mengenai tugas pengawasan di setiap tahapan. Nah, di setiap tahapan ini dalam hal ruang lingkupnya di wilayah kerja kecamatan ya. Misalkan pemutahiran data ya, pemutahiran data masih wilayah kecamatan. Kemudian masa kampanye ya, masa tenang, logistik, kemudian pungut hitung dan rekapitulasi juga itu merupakan bagian daripada pengawas kecamatan ya, panwaslu kecamatan. Namun beda ketika terkait dengan penetapan calon. Kalau penetapan calon ini sudah menjadi bentuk pengawasan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat seperti itu ya. Nah, selain bentuk daripada tugas pengawasan di setiap tahapan ada lagi ya, bukan pengawasan tahapan aja, tapi pengawasan politik uang, kemudian pengawasan sosialisasi daripada penyelenggara pemilu ya, dalam hal ini PPK. Kemudian pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri. Nah, ini kan berupa pengawasan semua seperti itu. Nah, selain itu ada lagi ya yang kaitannya dengan sebagai tugas itu memelihara ya kearsipan seperti itu. Nah, kaitan dengan memelihara kearsipan itu merupakan tugas daripada panwaslu kecamatan seperti itu. Jadi lebih dominan terkait dengan tugas itu yang kita lakukan sebagai panwaslu itu apa seperti itu. Beda dengan kewenangan ya. Kalau kewenangan itu bukan merupakan bagian dari pengawasan lagi, tapi tindak lanjut daripada pengawasan. Misalnya menerima laporan, ya kajian, mengkaji, meneruskan pelanggaran. Nah, ini kaitan dengan penanganan pelanggaran itu lebih ke kewenangan seperti itu ya. Kalau pengawasan itu tugas, tapi kalau penanganan pelanggarannya itu lebih ke kewenangan seperti itu. Dan selain daripada penanganan pelanggaran, itu ada lagi kaitan dengan membentuk, mengangkat dan memberhentikan panwaslu kelurahan desa ya, kemudian pengawas TPS seperti itu ya. Kalau kewenangan itu yang saya pahami ataupun yang bisa saya sharingkan untuk memudahkan kita dalam memahami tugas, kewenangan, dan kewajiban mengenai kewenangan itu adalah kaitan dengan penanganan pelanggaran dan pengangkatan, pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian berkaitan dengan jajaran di bawahnya, yaitu panwaslu, kelurahan desa, dan pengawas TPS seperti itu ya. Kemudian ada lagi yaitu kewajiban ya. Mengenai kewajiban ini saya kasih dulu password yang ketiganya itu adalah awasi ya. Jadi yang ketiga itu mengenai kewajiban teman-teman, berkaitan dengan kita sebagai panwaslu kecamatan ini, kewajiban kita apa sesungguhnya ya. Yang pertama itu adalah membina daripada jajaran pengawas di bawah ya. Kita sudah membentuk nih kewenangan kita, yang membentuk panwas kelurahan desa itu adalah kita, panwas kecamatan ya, seperti itu. Sehingga setelah dibentuk ya baru kita adanya pembinaan kepada siapa? Kepada yang jajaran di bawah kita yang sudah membentuk ya, yang sudah dibentuk sama kita seperti itu ya. Membina pengawas tingkat bawah. Kemudian kewajibannya lagi itu menyampaikan laporan hasil pengawasan ya. Menyampaikan laporan tugas kita sudah sejauh mana seperti itu. Itu merupakan kewajiban dari panwaslu kecamatan seperti itu ya. Mungkin itu kaitan dengan untuk membedakan ya yang bisa saya sharingkan seperti itu ya teman-teman. Namun ada satu lagi ya berkaitan dengan
menyampaikan temuan dan laporan yang berkaitan dengan PPK tidak melaksanakan tahapan dan sebagainya. Itu ada kalau nggak salah di huruf C atau berapa? Pasal 107 huruf C ya. Tapi pada intinya ya, pada inti dan kesimpulannya teman-teman, untuk pertanyaan dari Mas Alif Queen ini, biar kita juga barangkali punya metode lain untuk memberikan memahami dari sebuah tugas kewenangan dan kewajiban, bisa berbagi ya di dalam grup ataupun sharing di komentar. Namun ini yang bisa saya sampaikan kaitan dengan sekiranya kita bisa memahami tanpa melihat undang-undang, seperti tanpa kita melihat buku dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya pertama, tugas itu berkaitan dengan pengawasan kita ya, pencegahan, penindakan dan pengawasan kita. Pengawasan dalam artian di lingkungan kecamatan ya, maksudnya di ruang lingkup kecamatan seperti itu. Kemudian yang kedua kaitan dengan kewenangan ya. Kewenangan itu sudah lebih dominan terhadap penanganan pelanggarannya seperti itu. Selain penanganan pelanggaran, itu berkaitan pula mengenai pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian di jajaran bawahnya seperti itu ya. Kemudian terkait dengan kewajiban ya. Kewajiban itu patokannya ya, ketika kewenangan kita telah membentuk, mengangkat, ya sekiranya kewajiban kita adalah membina seperti itu. Dan selain membina ya tadi ya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kota seperti itu, menyampaikan laporan kita bahwasannya telah melaksanakan tugas kita seperti itu. Password yang keempatnya itu pemilu ya. Itu mungkin teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian ya, semoga video ini bermanfaat. Kemudian link juga yang saya sertakan di dalam deskripsi juga bermanfaat, bisa memberikan suatu penambahan seperti itu ya. Saya harapkan semuanya teman-teman yang melihat video ini semuanya bisa terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilu tahun 2024 yang akan mendatang ya. Mungkin itu saja dari saya. Password yang kelimanya itu adalah seperti itu. Jangan lupa di subscribe ya, like, share, and komentar teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.